Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan klaim keras mengenai kondisi Iran di tengah perang yang telah berlangsung hampir 6 bulan. Melalui akun Truth Social pada Senin, 24 Agustus 2026, Trump menyatakan bahwa Iran sedang mengalami keruntuhan total. Pernyataan itu disampaikan tanpa memberikan rincian mengenai indikator yang digunakan untuk menyimpulkan bahwa Iran benar-benar berada dalam kondisi tersebut. Klaim Trump muncul ketika Washington justru sedang mempersiapkan tekanan ekonomi yang jauh lebih besar terhadap Teheran. Trump sebelumnya juga berulang kali menyatakan bahwa kemampuan militer dan nuklir Iran telah mengalami kerusakan parah akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Namun, di saat Washington menyatakan Iran sudah berada di ambang kehancuran, pemerintah Iran justru memberikan respons yang berlawanan. Teheran mempertanyakan alasan Amerika Serikat masih harus melancarkan tekanan ekonomi besar-besaran jika benar kemampuan militer Iran sudah dihancurkan. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi menilai narasi Washington tidak konsisten. Menurut dia, Amerika Serikat di satu sisi mengklaim telah membongkar kemampuan militer Iran, menghancurkan hampir seluruh pabrik militernya, dan mengubur program nuklir Teheran. Namun di sisi lain, Washington kini masih membutuhkan apa yang disebut sebagai ofensif finansial terbesar untuk menekan Iran. Gharibabadi mempertanyakan apakah kondisi tersebut benar-benar menunjukkan kemenangan Amerika Serikat atau justru merupakan pengakuan bahwa strategi sebelumnya belum berhasil mencapai tujuannya. Polemik tersebut muncul bersamaan dengan perubahan strategi Washington. Setelah berbulan-bulan mengandalkan kekuatan militer, pemerintahan Trump kini meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyebut Washington memasuki fase economic D-Day, yakni kampanye tekanan finansial besar-besaran untuk mengisolasi Iran. Bessent menyatakan Amerika Serikat akan memperluas tekanan terhadap jaringan ekonomi Iran sekaligus meminta negara-negara lain menghentikan hubungan finansial dengan Teheran. Washington bahkan memperingatkan negara yang tetap memberikan bantuan ekonomi kepada Iran dapat menghadapi konsekuensi dari Amerika Serikat. Perubahan strategi tersebut menjadi salah satu perkembangan penting dalam konflik AS-Iran. Sebab, perang yang awalnya diharapkan Washington dapat menghasilkan kemenangan cepat kini justru memasuki bulan ke-6 tanpa penyelesaian yang jelas. Perundingan damai masih menghadapi kebuntuan. Iran masih mempertahankan pengaruhnya terhadap Selat Hormuz, jalur strategis yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan energi dunia. Sementara Amerika Serikat mempertahankan tekanan militer dan blokade laut terhadap Iran. Situasi ini membuat klaim Trump mengenai Iran yang runtuh total menjadi perhatian. Di satu sisi, tekanan terhadap Iran memang memberikan dampak besar. Ekonomi Iran mengalami tekanan akibat perang, sanksi, kerusakan infrastruktur, inflasi, serta melemahnya mata uang. Kemampuan militer konvensional Iran juga dilaporkan mengalami kerusakan berat. Namun Iran masih memiliki kemampuan untuk memberikan tekanan balik. Salah satu instrumen terbesarnya adalah Selat Hormuz. Jalur tersebut merupakan rute penting bagi perdagangan minyak dunia. Sejak konflik meningkat, aktivitas pelayaran di kawasan tersebut mengalami gangguan besar. Iran juga masih memiliki kemampuan rudal dan drone yang dapat digunakan untuk mengancam lalu lintas kapal serta sasaran di kawasan. Karena itu, meskipun Iran menghadapi tekanan berat, situasinya belum sesederhana klaim bahwa negara tersebut telah runtuh total. Bahkan, sejumlah analisis melihat perang justru telah berubah menjadi kebuntuan strategis. Amerika Serikat belum berhasil mencapai seluruh tujuan yang dicanangkan pada awal perang, termasuk menghancurkan program nuklir Iran secara tuntas dan menciptakan kondisi yang memungkinkan perubahan rezim di Teheran. Di sisi lain, Iran juga menghadapi kerugian besar akibat serangan militer dan tekanan ekonomi. Kedua negara sama-sama mengklaim berada di posisi yang lebih unggul. Trump menyatakan Iran runtuh. Iran menyatakan Amerika Serikat gagal mencapai tujuannya. Dan di tengah dua narasi tersebut, perang terus berjalan. Perubahan strategi Amerika Serikat menuju tekanan ekonomi juga menunjukkan adanya persoalan yang lebih besar. Washington harus menghadapi dampak konflik terhadap ekonomi domestiknya sendiri. Harga energi meningkat, sementara perang yang berkepanjangan menimbulkan tekanan politik terhadap pemerintahan Trump. Perang Iran bahkan mulai menjadi isu politik menjelang pemilu setelah Amerika Serikat atau midterm elections 2026.
Sejumlah laporan menunjukkan konflik yang berkepanjangan telah menekan popularitas Trump dan meningkatkan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap ekonomi Amerika. Di sisi Iran, tekanan ekonomi juga semakin terasa. Namun Teheran menunjukkan bahwa sanksi ekonomi bukan sesuatu yang baru. Iran telah menghadapi berbagai bentuk sanksi internasional selama puluhan tahun. Karena itu, pemerintah Iran berusaha mempertahankan jalur perdagangan alternatif, terutama melalui hubungan dengan negara seperti Cina. Cina menjadi sangat penting karena merupakan pembeli utama minyak Iran. Data Kepler yang dikutip Reuters menunjukkan Cina menyerap lebih dari 80% minyak Iran yang dikapalkan pada 2025. Ini membuat strategi ekonomi Washington menghadapi tantangan besar. Jika Amerika Serikat ingin benar-benar mengisolasi Iran, Washington harus memastikan negara-negara lain tidak menyediakan jalur ekonomi bagi Teheran. Namun semakin luas tekanan terhadap negara mitra Iran, semakin besar pula potensi konflik ekonomi Amerika Serikat dengan negara lain. Cina menjadi salah satu titik paling sensitif. Washington ingin Beijing ikut menekan Iran, tetapi Beijing justru mendorong penyelesaian melalui diplomasi. Jika tekanan Amerika Serikat semakin agresif terhadap perdagangan Iran-Cina, konflik yang semula berpusat pada Washington dan Teheran dapat berkembang menjadi persoalan ekonomi yang lebih luas. Sementara itu, Iran juga memberikan sinyal bahwa ancaman ekonomi Amerika Serikat tidak akan diterima begitu saja. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi sebelumnya menyebut ancaman sanksi baru Amerika Serikat sebagai tanda keputusasaan Washington. Menurut Araghchi, perpindahan strategi dari operasi militer menuju tekanan ekonomi menunjukkan Amerika Serikat belum berhasil mencapai tujuan yang diinginkannya. Iran juga menegaskan bahwa ancaman blokade maupun tekanan militer sebelumnya tidak berhasil membuat Teheran menyerah. Dengan demikian, perang AS-Iran kini memasuki babak baru. Senjata masih menjadi bagian dari konflik, tetapi medan perang semakin bergeser ke sektor ekonomi. Ban, minyak, perdagangan, pelayaran, dan hubungan dagang antar negara kini menjadi sasaran utama. Washington ingin membuat Iran kehabisan sumber daya. Teheran berusaha membuktikan bahwa mereka masih mampu bertahan. Dan Selat Hormuz tetap menjadi kartu strategis Iran. Jika Iran mempertahankan kendali terhadap jalur tersebut, tekanan terhadap pasar energi global dapat terus berlangsung. Sebaliknya, jika Amerika Serikat berhasil memulihkan lalu lintas pelayaran dan memutus jaringan ekonomi Iran, posisi Teheran akan semakin tertekan. Satu hal yang jelas, perang Iran dan Amerika Serikat belum memasuki garis akhir. Justru, dengan dimulainya Economic D-Day, pertarungan memasuki babak baru yang dampaknya bisa dirasakan jauh melampaui Iran dan Amerika Serikat.